Datang ke Indonesia Raya Merdeka, Pak Denny Irawan Enko. Jadi ini kami tadi sudah bermusyawarah, bisik-bisik sedikit. Ada satu kesepakatan kelas 3 kata. Yang pertama yaitu menghormati, bahagia, dan kemudian itu nanti maksudnya. Aturannya gimana? Itu mau menghormati seperti apa? Iya, 3 kata dulu baru nanti penjabarannya. Oh boleh. Ya. Menghormati ya. Menghormati atau menghargai, kemudian bahagia, dan satu lagi yaitu apa? Tepat waktu. Boleh dielaborasi Bu kalimatnya? Baik, untuk menghormati atau menghargai yaitu ketika ada teman-teman kita ataupun pendamping praktek yang sedang memberikan penjabaran atau materi atau apapun itu, sebaiknya kita mendengarkan tanpa memotong kalimat. Kita sebelum saya mulai, jangan pada mulai dulu ya, biar barengan. Oke, kita bisa mulai ya. Saya udah menghitung waktu startnya, bergiliran bercerita. Nanti saya akan merekam dan foto. Bapak Ibu silakan, siapa yang mau duluan ngomong di dalam grup, nanti giliran ngomongnya. Misalnya Bu Dwi, setelah itu Bu Endang atau Pak Ahmad Jajuli, setelah itu Bu Yusiska ya, baru Pak Sukarlawan. Semuanya harus dapat giliran ngomong. Salah satu harus jadi timekeeper, hitung waktu dia ngomong. Jadi paling lama 3 menit, paling sedikit 2 menit, ya. Bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa. Oke, saya mulai start ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikut bareng-bareng ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Silakan dimulai. Bapak Ibu presentasi dengan pelannya. Yang duluan siapa? Silakan seperti jika paparkan prakarsa perubahan yang sudah dibuat. Ini dari siapa dulu? Om Pipa aja kalau tidak ada yang mau duluan, Om Pipa boleh ya? Di dalam grup Om Pipa boleh. Kalau biar duluan siapa? Ngomong juga boleh, yang penting alur bagiannya dipakai. Boleh. Ingat nanti waktunya ya, ini nggak usah pakai di ngobrol aja di grup ya. Nanti ada waktu ininya.
Terus Pak Jajuli. Pak Jajuli udah bisa. Ya wes diterima nek. Mau masuk channelnya Pak Sumarmawan loh. Di kantor 35 kita mulai ya. Tiga, dua. Yes. Kalau 10 bareng-bareng ya biar semangat. Siap? Oke, itu mundur. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Bu Dwi dengan yel-yelnya sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bapak Ibu ya. Buat kelompok 3, ayo berdiri dulu. Kita yel-yel. Boleh HP Bapak Ibu disiapkan untuk memvideo kelompok kami. Momen. Kelompok 3 pasti bisa. Kelompok 3 oke enggak? Oke lah, ya. Ulang lagi. Kelompok 3 oke enggak? Oke lah, masa enggak? Tangannya Bapak Ibu. Alhamdulillah di sini setelah kami berdiskusi banyak sekali visi misi sekolah karena banyak beragam sekolah ya. Di sini yang pertama saya sendiri yaitu Dwi Merendra, instansi dari SMP Negeri 1 Bandar Negeri Semong, di mana visi yang saya angkat yaitu unggul dalam prestasi, berkarakter dan berwawasan global. Di sini saya mengambil prakarsa perubahannya yaitu dengan terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, berwawasan global melalui penerapan karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu ada Ibu Endang yang dari instansi SD Negeri 1 Napal dengan visinya yaitu mewujudkan siswa yang berprestasi dan berakhlak mulia. Prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan siswa yang berprestasi dan berkarakter. Kemudian ada Ibu Siska yaitu dengan visinya yaitu mewujudkan peserta yang berani, percaya diri, peduli terhadap lingkungan dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian prakarsa perubahannya yaitu mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan antusias peserta didik. Yang keempat ada Bapak Ahmad Zazuli yaitu visi santun dan dalam berbudaya, unggul dalam imtek dan intak. Prakarsa perubahannya yaitu menumbuhkan siswa yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Dan yang terakhir yang cocok dengan visi kita berempat, kita angkat dari visinya Bapak Suharmawan yaitu dari SMP Negeri 1
Kota Agung dengan visi yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter profil pelajar Pancasila yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Prakarsa perubahan yang kami ambil yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Karena visi sekolah itu tidak terlepas dari merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Demikian diskusi dari kelompok kami. Jika ingin bertanya atau menanggapi, boleh dipersilakan. Dari kelompok 130 ada pertanyaan. Umpan balik kelompok 3. Umpan balik. Boleh berdiri dulu aja, mic-nya nggak ada. Siapa yang mau bertanya? Berikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin ini saya mewakili dari kelompok 1 ini ya. Yang saya mau tanyakan atau ingin mewakili kelompok aksi nyata apa gitu ya, atau bukti fisik apa yang sudah dilakukan dari, mungkin bisa contoh satu saja dari beberapa kelompok yang memang sudah diwujudkan dalam prakarsa perubahan seperti itu. Apa dampaknya gitu ya, kan dari yang sebelum ya Bapak Ibu merumuskan prakarsa perubahan, kemudian sekarang sudah melakukan prakarsa perubahan, seperti itu. Apa dampaknya bagi siswa? Apakah ada perubahan atau justru masih seperti yang dulu saja? Terima kasih, itu saja Bapak Ibu. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak. Kebetulan yang diambil disepakati tadi visi saya, dan kebenaran juga saya mengajar di SMA 1 Kota Agung. Kalau kata orang kimia, saya ini murtad karena saya pindah ke informatika. Tapi kata orang informatika, kata orang TK, saya paham karena saya sarjana kimia ngajar TIK. Jadi makanya saya hanya tergelitik ketika disuruh membuat visi. Saya ingat pesan Ki Hajar Dewantara, didirah anak-anakmu sesuai kodratnya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Dan sekarang kita masuk ke era digital, hampir semuanya kita bersinggungan dengan namanya teknologi. Pertanyaan pertama Bapak yang saya tanyakan adalah apa aksi nyatanya? Ada beberapa hal. Yang pertama, saya sendiri. Saya termasuk guru malas, paling saya melayani 15 menit, 10 menit. Selebihnya, anak saya arahkan untuk menonton channel YouTube saya. Semua tutorial ada di sana. Anak pegang HP, di depannya komputer. Lihat YouTube, langsung praktekkan. Haram hukumnya nanya ke saya sebelum nanya temannya. Itu konsep mengajar yang saya terangkan. Yang kedua, saya menaruh materi pembelajaran yang sifatnya teoritis itu di blog saya. Jadi kalau pelajaran lain nggak boleh bawa HP, malah pelajaran saya wajib bawa HP. Karena materi dan tutorial sudah saya siapkan baik di YouTube maupun di blog. Kemudian secara umum untuk sekolah itu sudah beberapa tahun ini kami tidak pernah menyelenggarakan ujian berbasis kertas. Jadi semua ujian dilakukan secara online melalui aplikasi Exambro. Jadi guru-guru membuat soalnya melalui Google Form. Kemudian untuk mengatasi kecurangan kita menggunakan Exambro. Tetapi lagi-lagi Pak teknologi bikinan manusia tetap jebol kemarin. Ternyata anak lebih canggih daripada gurunya. Makanya saya sempat posting kemarin kerjakan soal berjamaah. Saya dikomentari emang sholat aja ya Pak yang berjamaah, rupanya ujian pun berjamaah. Dilarang menggunakan 2 HP, anak bisa mengebor sistem.
Tapi itulah tantangan Pak, namanya teknologi. Tetap ke depan kita harus inovatif. Yang saya sangat prihatin ketika masih saya temukan guru-guru saya masih pakai model pembelajaran kolonial. Apa itu? Dulu kita sering mengingat singkatan CBSA, catat, buku, sampai habis. Begitu anak sekarang disuruh nyatat, sekretaris di kelas nyatat di depan, anak yang dikeluarkan bukan buku, yang dikeluarkan adalah HP, kemudian papan tulis potret. Ditanya mana catatanmu, nak? Ini Bu. Apakah salah? Oke, maka dari itu saya mengambil visi adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak dengan menggunakan teknologi. Makanya saya paling tidak suka mengumpulkan tugas dengan kertas. Anak saya maju, terserah mau pakai Canva, mau pakai yang lain. Jadi tugas dikurungkan dalam bentuk bukan lagi hard tapi soft. Itu Pak tanggapan saya. Cuma dampak buruknya itu tadi Pak ya, namanya teknologi rentan dengan pencurian, rentan dengan kecurangan. Itulah dampak dari teknologi. Tapi kita tidak bisa menafikan. Jujur Bapak Ibu, siapa yang belajar ke pasar sekarang belajar? Enggak, semua belajar pakai HP. Jujur kan? Nah, ya itulah dampak teknologi. Tapi kita harus alahkan sekali lagi tugas guru menuntut. Berarti bagaimana menggunakan teknologi menjadi bermanfaat dan berdaya guna. Semua ada di situ yang baik, tapi yang buruk semua kumpul di situ. Pisau kalau dipegang oleh ibu rumah tangga bisa menjadi sayuran yang sedap, tapi jika dipegang oleh seorang calon dia bisa menjadi berbuah jahat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1? Cukup? Kelompok 2? Kelompok 2? Sudah 37 di kelompok 6, sudah 11. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 2 ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kelompok 1. Kelompok 3 ya. Luar biasa ya presentasinya yang dijabarkan juga, memang visi-visi yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu guru juga yang luar biasa. Kembali lagi ke pertanyaan, ada satu pertanyaan yang apa ya? Saya ingin ada penjabaran gitu. Tadi kan itu adalah konsepnya tentang teknologi ya, tadi itu tentang HP itu. Sedangkan setahu saya itu konsep HP itu hanya di kalangan tertentu yang mengizinkan sekolah boleh bawa HP atau belajar boleh bawa HP. Nah, bagaimana perizinannya? Kemudian bagaimana kita sebagai atau Bapak yang punya visi tersebut menyampaikan kepada kepala sekolah atau pihak yang terkait dan juga dengan orang tua wali. Kadangkala siswa itu bawa HP ke sekolah alasannya untuk belajar, tapi tidak 100% itu benar dan tidak 50% itu salah. Memang ada yang menempatkan guru memakai HP, ada juga yang tidak. Tapi akhirnya itu tadi ya negatifnya, siswa itu selalu bilang ke orang tua. Ini kembali lagi ke orang tua, karena setiap pengajaran apapun itu kolaborasi kita adalah dengan pihak terkait, terutama orang tua dan warga sekolah gitu. Jadi intinya bagaimana penyampaian sebelum ada program bahwa saya nanti ada sistem pembelajaran, bahwa sistem pembelajaran yang saya sampaikan adalah dengan menggunakan HP. Jadi bagaimana itu komunikasi yang disampaikan, izinnya istilahnya gitu. Kemudian kolaborasinya dengan orang tua dan warga sekolah. Itu saja. Terima kasih. 2 menit lagi. 2 menit lagi ya? Nah, alhamdulillah 2 menit lah. Sampai Pak. Mau nambahin lagi? Sahabat karya, kalau salah sama ini ya. Baik, terima kasih Bu. Historisnya Bu, dulu kami dilarang membawa HP ke sekolah, dilarang kena poin langsung 2 minggu. Tetapi saya protes,
saya sebagai guru informasinya merasa nggak merdeka mengatur. Akhirnya diperoleh kesepakatan boleh pada pelajaran tertentu. Dan sekarang tidak ada larangan. Kontrol yang kita berikan kepada anak yang paling efektif adalah kendali poin. Kesepakatan kelas udah dihapus Ibu. Oh iya. Jadi Bu, tadinya kami bilang anak nggak boleh bawa HP. Tapi setelah saya protes, saya termasuk orang yang protes, saya nggak merasa merdeka. Teknologi ada sekarang ini sudah menjadi kebutuhan wajib. Jujur, ketika kemarin sehari semalam anak saya mati gaya Bu, casnya habis, baterainya. Ya udah nggak bisa berikut. Masjid saya Al-Kausar panen, bukan panen apa, numpang ngecas. Itu panen numpang ngecas, bukan sholat jamaah, numpang ngecas. Kembali ke tadi Bu, tadinya kami dilarang, tapi saya protes, akhirnya diberi kelonggaran boleh pada pelajaran tertentu, termasuk dalam hal informatika. Kemudian kami berlobby lagi dengan orang tua, akhirnya dibebaskan, walaupun dengan segala risikonya. Benar Bu, namanya teknologi, anak kita kadang kurang bertanggung jawab. Kadang gurunya nerangin, yang ditonton YouTube. Itu terjadi dan saya tidak menutup mata. Salah satu kontrol yang kita bisa lakukan adalah kendali poin. Siapa yang pegang? Guru mapel. Jika anak tersebut melakukan menggunakan HP di luar untuk belajar, poinnya 20. Ketika anak mencapai poin 25, orang tua dipanggil. Dipanggil bahwa anakku melakukan ini, peringatan pertama. Time is up. Ya. Oke. Begitu anak poin 50, panggilan kedua. Poin 75, panggilan kedua adalah wali kelas, orang tua murid dan anak. Panggilan ketiga itu adalah wakil kesiswaan, wali murid, wali kelas dan siswa. Sampai dia tidak bisa diperingatkan lagi, poin 100 adalah langsung kepala sekolah dan orang tua murid. Hanya diberikan toleransi. Injury time itu sampai poin 110. Jika melebihi 110, kembalikan ke orang tua. Terima kasih Pak. Sedikit lagi, poin yang saya tanyakan itu adalah apakah ada kesepakatan antara guru, sekolah, dan wali murid tentang penggunaan HP di sekolah? Harus. Iya, Itu maksud saya disosialisasikan. seperti apa? Yang saya tanyakan poinnya itu. Gitu. Yang disosialisasikan ketika mereka rapat wali murid, kita sosialisasikan. Boleh bawa HP dengan syarat bla-bla-bla. Gitu. Makanya kendali poinnya ada di masing-masing guru. Jadi kesepakatan itu disampaikan ketika rapat wali murid. Jadi orang tua tahu, anak tahu, guru juga tahu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Saya di sini sebagai pengisi materi, mohon maaf sebelumnya. Ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung, semangat. Semangat untuk kelompok 1 sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang visi dan prakarsa perubahan yang dibuat oleh masing-masing CGP di kelompok 1. Yang pertama, visi dan prakarsa perubahan yang dibuat oleh Bu Ana dari SD Negeri 2 Tekad. Visinya terwujudnya generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahannya terwujudnya pembelajaran yang dapat meningkatkan nilai gotong royong peserta didik dan diterapkan dalam prakarsanya diterapkan dalam pembelajaran dengan kain adat ya. Kemudian ada Bu Mindayu dari SMA Negeri 1 Sumberjo dengan visi dan prakarsa perubahannya. Visinya yaitu membentuk murid menjadi manusia yang merdeka dan berakhlak mulia. Prakarsanya
membiasakan peserta didik untuk menerapkan NAS. NAS ini adalah senyum, sapa, salam, sopan santun, dan salam. Senyum, ya. Kemudian dari Bu Yuli, visi dan prakarsa perubahannya. Bu Yuli itu dari SD Negeri 1 Sukamerindu. Visinya terwujudnya generasi yang religius, berkarakter, memiliki keterampilan abad 21 dan berjiwa nasionalisme dalam era globalisasi melalui pendidikan merdeka belajar. Prakarsa perubahannya berupa menumbuhkan karakter pelajar Pancasila pada murid. Attention. Karena saya juga masih merasa kesulitan dalam melatih mereka untuk 4 keterampilan yang memang wajib dikuasai oleh murid kita yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih kepada Pak Ali untuk jawabannya. Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk berkolaborasi silakan hubungi Pak Ali. Pak Suharmawan, silakan Pak. Waktunya berjalan terus ya. Iya, sebentar. Saya kasih ini. Saya cuma mau bilang Pak Ali. Yang namanya visi itu kan mimpi. Jadi kalau namanya mimpi, kita mimpi beli paspor tunggal dapat Avanza. Kan bukan berarti kita ada. Jadi yang Bapak lakukan sudah bagus, Bapak tidak ada. Artinya visi adalah mimpi, harapan tertinggi kita sebagai guru. Adapun faktanya ada anak yang tidak mampu, berarti itu bukan berarti Bapak gagal. Mimpi kan untuk memasuki, untuk mencapai yang lebih baik. Jadi saya tidak mengatakan Bapak gagal. Bapak sudah berhasil paling tidak merubah sesuatu mulai dari hal yang kecil. Jadi saya malah nggak setuju kalau Bapak mengatakan diri Bapak gagal. Bapak sudah berhasil, paling tidak merubah diri itu hal yang paling sulit dilakukan manusia, karena pada intinya setiap manusia tidak pernah mau disalahin. Tipe pemimpin adalah nggak mau dipimpin. Nah itu, apalagi namanya guru kolonial pasal 1 ayat 2. Oke, nggak usah saya jelasin ya. Nggak, biarin, jadi langsung aja ya. Itu waktunya itu loh, waktu. Dia mau tanya. Iya, langsung tanya orang. Iya kan katanya mau nanya. Biar nggak terlalu tegang kayak tadi, perasaan tenang bener. Oke, jadi saya tertarik dengan prakarsa perubahan yang punya Pak Jeffrey ya kebetulan. Jadi katanya kan mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan antusiasme peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Gue satu guru satu ilmu kok saling mengganggu tuh bilang. Bilang satu guru satu ilmu. Jadi yang ingin saya tanyakan yaitu pengembangan pembelajaran seperti apa yang sudah Bapak lakukan di kelas Bapak khususnya, dan kira-kira sudah adakah peningkatan antusiasme itu dari perkembangan yang Bapak lakukan? Tambahan sedikit Pak, tambahan sedikit. Kebetulan dari bahasa. Jujur Pak, saya punya murid kelas 10 2 orang nggak bisa baca. Dan bayangin saya ngajar mata itu yang murid SMA Bu, kelas 1. Kasih waktu saya 5 menit buat bayangin. Orang iso maca lho piye ngajar nanti kan. Enggak apa-apa, tapi itu bukan Pak, bagian dari keberhasilan. Nah itu makanya saya nggak setuju kalau beliau mengatakan gagal, nggak setuju. Keberhasilan itu Pak. Terima kasih Pak Suharmawan, Bu Yusiska. Kebetulan di sekolah saya bukan hanya peserta didik saja yang motivasinya rendah, tetapi pendidiknya juga rendah. Jadi kenapa saya ingin meningkatkan antusiasme peserta didik? Karena mereka dalam melaksanakan pembelajaran itu bosan. Karena kebanyakan pendidik atau guru di sekolah saya itu mengajarnya
yang penting siswa masuk kelas, yang penting saya menyampaikan materi, amanah saya sudah tugas saya Gugur kewajiban. gugur. Iya, Kewajiban. maka di sini saya mencoba dengan membuat media pembelajaran, kemudian proses pembelajaran yang menarik kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu sekolah itu bukan lagi beban, tapi hal yang menyenangkan. Seperti itu. Sudah ada peningkatan antusiasme? Alhamdulillah, sedikit sudah. Jangan banyak-banyak dikit aja. Sedikit demi sedikit kok ya. Satu lagi Pak, saya tadi lupa menyampaikan, saya mohon izin saya pakai sendal bukan karena saya tidak taat aturan, karena saya sedang ada Allah cinta dengan saya dikasih asam urat, sehingga kalau saya pakai sepatu malah nyeri. Jadi mohon izin untuk teman-teman, bukan saya minta diistimewakan, tapi memang faktor kesehatan. Saya lupa menyampaikan. Siapa? Tidak apa-apa. Sudah. Malah nggak lihat tadi. Kalau nggak lihat loh Pak. Waktu itu tadi belum juga. Lihatnya topinya. Sudah. Kalau mau jawab dulu Pak. Ya udah selesai. Selesai Ya, ya? silakan. Terima kasih atas tanggapannya dan partisipasi dari teman-teman. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Marina menari di atas menara, di atas menara, di atas menari, menari Marina di atas menara, Marina menari, menari Marina. Bagaimana Bapak Ibu? Saya lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini sekaligus peregangan buat tangan. Baik, kita mulai lagi. Di atas menara, menara di atas menari, menari Marina menari, menari Marina, Marina Marina, Marina menari di atas menara. Terima kasih Bapak Ibu. Suara kayak Widayati. Bu Mindai, terima kasih. Tepuk tangan buat aku bisa ngambil foto dari Yuana Bapak berarti nanti. Boleh. Ini printer ini copot aja, Bu. Printer udah nggak dipakai. Ada? Ini Bu, kalau butuh kertas. Ada. Sengaja, persiapan tempurnya udah dilengkapin sengaja. Lihat di layar ya berapa semua. Tapi turun deh 5. Awas, kurang dari
Bentar. Oke, gimana perasaannya? Udah lumayan. Gimana Pak Suhar, masih ngantuk Pak? Yang sebelah sini belum dapat? Sudah ya? Kopi teh Pak. Restitusi. Nah, tujuannya restitusi itu memperbaiki hubungan. Dua anak ini bermasalah di dalam sampai keluarnya selesai, jadi teman lagi. Nggak ada dendam-dendaman lagi. Ya, ini yang harus kita hati-hati. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi jangan pernah misalnya ada anak berantem, ayo baikan. Ayo baikan, salaman. Udah dimaafin? Dah, ubah. Sampai di belakang sekolah berantem lagi. Jadi bukan itu. Jadi restitusi jangan sampai kita akan bertabrakan dengan disiplin positif yang lain. Ya. Disiplin positif yang lain misalnya tidak boleh melakukan kekerasan di dalam sekolah. Tapi kan terjadi anaknya begitu didamaikan. Begitu damai itu hanya posisinya dalam disiplin positif, bukan restitusi. Kecuali kalau dia kemudian, nah kamu tahu nggak salahnya di mana? Menurut kamu bagaimana yang harus dilakukan? Kata-katanya ada pada bagian segitiga restitusi. Masih ingat segitiga restitusinya? Yakin ya? Masih ingat? Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi bukan memaksa bahwa kita harus menunjukkan anak itu salah, tapi memandu anak itu untuk tahu salahnya sendiri. Ini teorinya. Ini saya teruskan dulu supaya jangan. Ini sudah tadi ya sama Bu. Ya. Ya. Ini panduannya. Tadi ada yang terlewat dari. Memang slide-nya saya tambahkan untuk memperkuat. Karena untuk kita supaya bisa membuat praktik. Ini kalimat-kalimat inilah yang akan kita gunakan. Itu kenapa di LK kita itu ada keyakinan kelasnya, itu sudah ditentukan keyakinan kelasnya untuk membantu kita. Sebenarnya tadi keyakinan kelasnya dipraktekkan tadi, hasilnya itu. Ya. Tapi karena waktu sudah agak mepet, keyakinan kelasnya sudah disediakan. Jadi tinggal pakai keyakinan kelasnya. Yang ini masih ingat dengan baik ya. Karena kata ini yang akan digunakan oleh masing-masing aktor yang akan mempraktekkan. Ini tadi sudah dicoba jelaskan. Ini oke. Ini udah selesai Pak? Belum. Ya, ini adalah panduannya. Terdapat 3 kasus, ya. Ada A, B, dan C. Masing-masing kita sudah membentuk kelompok. Saya minta coba masing-masing di sana membaca tuntunannya terlebih dahulu untuk bisa memerankan perannya masing-masing. Ingat, itu hanya kata pemandu ya. Kata pemandu. Jadi di awalnya pun sama seperti kita ngobrol dengan anak. Misalnya, selamat pagi, apa kabarnya? Itu harus ada. Karena itu bagian awal dari kalimat-kalimat penuntun kita supaya anaknya jadi tenang. Sama seperti kita akan coaching. Walaupun platform materi coaching belum ada. Jadi masing-masing nanti mencoba, silakan. Saya minta 3 kursi dimajukan ke depan. 3 kursi dimajukan ke depan. Volunteer, siapa yang lebih dulu? Ada? Iya, masing-masing satu kelompok itu kan terdiri dari 3 orang.
silakan perankan masing-masing bagi Tadi sebenarnya belum, masih dulu. Amira mendapat Ali nilai bagaimana? Sudah nyaman 60, duduk di sedangkan sini, Ali Pak? mendapat nilai 90. Sudah nyaman dengan posisi duduk Tapi kok Amira tadi bersedih setelah ditanya Ali, memang kenapa? Terus, udah Ran, Oh nanti iya, aja tadi jawab cuma ya. iseng aja Pak, Ya. cuma ngeledek aja. Karena dia dapat nilai 60, saya ledek. Kan sama-sama forumnya kalau dibalik 9 kan jadi 6. Oh, 9 itu. Hanya seperti itu aja Pak. Dia salah menafsirkan aja. Hal yang wajar jika kamu melakukan hal seperti itu ya Ali. Untuk kamu masih sabar, tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas. Terus seperti apa kejadiannya? Awalnya kan kami melihat daftar nilai itu Pak. Nah si Mira itu dapat nilainya 60, saya dapat nilainya 90. Saya ledek dia. Kok nilai itu sama ya? Kalau dibalik 9 dibalik jadi 6, 6 dibalik jadi 9 gitu. Nah dia aja masuk sedih seperti itu Pak. Mungkin bercandamu Alia itu sudah membuat Amira bersedih. Kira-kira bercandamu itu sesuai dengan keyakinanmu tidak? Atau sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Iya Pak, saya menyadari memang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang ada. Dan saya mohon maaf dan saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, Bapak tidak mencari siapa aja dan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Lantas, apa tindakanmu untuk memperbaiki masalah ini? Yang pertama, saya akan meminta maaf kepada Mira dan saya tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Oke, baiklah. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah melakukan curhatan Bapak? Ya, saya merasa senang sekali dengan apa yang cara Bapak memanggil saya, sehingga saya menyadari kesalahan saya dan saya tidak akan mengulangi kepada Mira dan kepada kawan-kawan yang lain. Seperti itu Pak. Ya, kalau begitu silakan. Nanti kan udah kamu sebagai ahli cerita. Permisi Pak. Pesertanya memberikan tanggapan kan sudah dilihat bagian mana yang Ini belum dibaca. betul, mana bagian yang Ya, ditanya tadi pagi Pak, saya kan melihat nilai, Mira melihat nilai, terus saya Pertama, Pak Guru Pak Jeffrey melakukan menstabilkan identitas dengan menanyakan kasus yang terjadi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Si Ali sudah mengakui kesalahannya dan Pak Guru juga sudah menanyakan keyakinan kelas yang dilakukan oleh si Ali. tidak apa-apa, ada. Nanti mau cerita ya Pak, lagi gini-gini tidak apa-apa kan Ali yang salah tuh, tidak apa Ali. Oke, berikutnya Slide berikutnya yang cerita kamu tadi tulis aja cerita Ali kan dia tahu ceritanya. Udah karena gurunya itu kan dia nanya dan siapa apa tadi tidak ada Gimana Sakti? thumbnail ini nanti thumbnail Pak. coba sekarang tadi sudah bagus. Sekarang dibuat lebih halus lagi. Kalau tadi kan agak masih canggung, sekarang dibuat agak halus lagi. Natural. Dia agak benar-benar yang satu tanggap anak, yang satu tanggap guru. Jadi saya ketahuan betul bagaimana mengalirnya pertanyaan kita. Anggap aja memang betul-betul kita ngadepin siswa. Amira dapat konten. Silakan. Selamat siang Ali. Siang Ibu.
Udah tahu belum nama Ipan ini? Belum tahu Ibu. Belum tahu. Iya. Tadi Ibu lihat temannya nangis di kelas. Waktu Ibu tanya, katanya kamu yang bikin dia nangis. Si Amira. Gimana, bener gak? Oh iya Bu, kata Amira ya Bu. Iya, si Amira nangis. Katanya dia diajak ya sama kamu ya, karena Amira aja udah kecil ya. Iya Ibu. Tadi sengaja tadi pas lihat hasil ujian ternyata nilai Amira lebih kecil dari saya. Jadi ya saya ejek Bu. Kenapa kamu seperti itu, Ali? Kan teman jadi sedih. Ya saya merasa bangga Ibu. Nilai saya lebih gede daripada nilai Amira. Baik, itu tidak salah ya. Kita boleh merasa bangga dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita capai. Tapi kita tidak boleh mengejek temannya yang lain kan. Yaitu Jadi sekarang Ibu tidak akan menyalahkan kamu, menciptakan kamu karena kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Kita pasti sering berbuat salah, benar tidak? ya Ibu. Sekarang kalau ditanya, sekarang kamu salah atau tidak? Salah Ibu, pelanggaran keyakinan keras Ibu. Apa saja di pelanggaran keyakinan saja itu apa aja coba yang kamu ingat? Saya telah melanggar. Tidak menghargai, kemudian merasa senang, kemudian merasa aman. Jadi saya merasa melanggar keyakinan kelas kaitan saling menghargai itu. Berarti sekarang Ali sudah menyadari ya kalau misalnya Ali sudah melanggar keyakinan kelas kita. Iya Ibu. Sekarang apa yang Ali lakukan terhadap Amira? Jadi setelah ini saya mau minta maaf Bu sama Amira, dan saya mengajak ke teman-teman sekelas untuk memahami kembali kaitan dengan keyakinan kelas yang sepakat itu. Kira-kira kapan kau minta maaf sama Amiranya? Setelah ini Bu, saya langsung minta maaf Bu. Ya, baik kalau begitu setelah keluar dari ruang guru ini, Ibu harap kamu minta maaf ya kepada Amira dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ya. Ya Ibu, baik. Jadi kalau begitu silahkan kembali kelasnya. Ya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Lalu Bapak Ibu silakan tepuk tangan lagi untuk Bu Siska dan Pak Hadi yang kayaknya mau masuk nominasi Festival Film Indonesia. Baik, jika dilihat dari tahapan restitusi, ketiganya sudah dilakukan oleh Ibu Yusiska. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan menanyakan, kalau dengan mengatakan bahwa Ali boleh bangga, tapi tidak boleh mengejek temannya ya. Ibu tidak menyalahkan kamu karena manusia tidak ada yang sempurna. Lalu lagunya siapa Pak? Validasi tindakan yang salah. Di sini Ibu Yusiska menanyakan alasan mengapa Ali melakukan hal tersebut. Lalu Ali juga sudah menjelaskan dengan baik. Setelah itu Ibu Yusiska menanyakan keyakinan dengan menanyakan apa yang akan dilakukan Ali selanjutnya dan kapan Ali akan melakukan hal tersebut. Di sini Ali juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu Yusiska tidak keluar dari jalur dan menyadari keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh Ali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Biar tidak lupa saya karena waktunya pengen cepat. Sebenarnya tadi sudah sangat bagus, tapi ada satu kalimat di awal yang justru itu membuat anak gagal. Kamu tahu nggak kenapa? Tanpa disengaja saya mengejek karena emang Mira itu lebih kecil belajarnya daripada saya, Pak. Baik,
Berarti Ali merasa bahwa nilai Amira itu lebih kecil dari nilai Ali, begitu ya? Baik, Bapak di sini sebagai guru Ali memanggil Ali ke sini karena tadi dapat laporan ya, karena Amira sampai menangis. Nah, di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, apalagi tadi Ali mengatakan bahwa Ali berbuat seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat salah seperti Ali. Tentu Ali melakukan ini pasti ada alasannya. Apa alasan Ali melakukan ini selain tadi Ali sampai membuat Amira menangis? Karena awalnya saya merasa bangga bahwa saya lebih hebat daripada Mira, Pak. Oh begitu. Jadi Ali merasa bangga begitu ya. Baik. Coba sekarang Bapak mau tanya, menurut Ali merasa bangga seperti itu ya, apalagi merasa lebih dari kawannya itu apa namanya, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak, pastinya tidak, karena itu melanggar keyakinan kelas kita yang nomor 3, yaitu saling menghargai, Pak. Baik, itu Ali tahu ya kalau Ali melanggar keyakinan kelas kita. Kalau Ali tahu kalau Ali melanggar keyakinan kelas kita, menurut Ali langkah ke depan agar Ali tidak melakukan perbuatan yang sama, kemudian tidak membuat orang lagi sakit hatinya bahkan menangis. Apa yang akan Ali lakukan? Tentunya meminta maaf kepada Mira dan mengajak rekan sekelas untuk mengulas kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, terutama dalam tindakan-tindakan yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut, Pak. Baik, itu bagus sekali ya, itu rencana Ali. Kalau Ali sudah mengatakan seperti itu, berarti Ali harus bisa dan mampu melaksanakannya. Bapak berharap seperti itu ya Ali ya, karena kita sudah ada kesepakatan dan keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Baik, Pak. Baik, kalau begitu Ali sudah menemukan solusinya ke depan. Bapak berharap Ali bisa menjalankannya dengan baik. Sekarang Ali boleh pulang ya, silakan. Titip salam buat orang tua di rumah ya. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang kembali. Cocok banget, Pak. Memang kalau ke belakang biasanya kalau lebih hancur lebih bagus. Ini menyimpulkan tidak saya apa saksi bisu aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini dapat disimpulkan membuka percakapan dengan ramah sudah ada tadi dengan guru menanyakan, menjawab salam, menanyakan posisi siswa duduknya sudah nyaman atau belum, terus memohon maaf karena kehadirannya dipanggil guru sudah menyita waktu pulangnya, terus menggali cerita dari sudut pandang murid juga sudah ada dengan memohon maaf, meyakinkan dengan meminta direncanakan meminta menceritakan ulang kejadiannya. Terus di sini menggunakan tahapan pertama dari segitiga restitusi juga sudah ada dengan tidak mencari siapa yang salah dan yang benar. Menggunakan tahapan ketiga dari segitiga juga sudah ada, sebagaimana menurut Ali jika merasa bangga itu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas. Terus menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid. Guru menanyakan tindakan Ali setelah ada perbincangan ini dia akan melakukan apa. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum di-play. Tadi udah tak play. Ya, semakin bagus ya. Padahal bagus, Pak. Tapi Kamu udah merasa bersalah. mungkin kita pahami tadi ada masih menggunakan itu betul, Pak. Betul, kalimat yang disampaikan tadi betul. Cuman mungkin bisa diperhalus lagi. Kalau tadi mengatakan apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Bapak BK Pak ya? BK bahasa Indonesia. Dia bahasa Indonesia, saya BK-nya, Pak. Malah harusnya ya kayaknya guru BK malah. Karena memang guru BK seperti itu ya, tekniknya bagus. Kasih tepuk. Tadi sampaiannya adalah memang masih karena textbook ya, karena textbook teksnya sudah dilihat di situ. Tapi mungkin bisa divariasikan, jangan
kamu masih ingat atau tahu itu sesuai atau tidak? Tapi mungkin pertanyaannya akan disampaikan seperti ini. Apa masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Itu akan memancing anak untuk menyampaikan dengan sendirinya apa keyakinan kelas yang sudah dibuat tanpa bapak harus memaksa dia mengakui keyakinan kelas yang sudah ditentukan. Hanya itu saja. Tapi kalimat tadi sudah betul, cuma cari bahasa yang mungkin anak tadi lebih halus lagi. Dan memang saya kira bapak guru BK tadi. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan. Silakan selanjutnya. Disempurnakan yang kelompok terakhir. Nah ini. Pak Hari mau nyontek ya. Nyontek ya. Iya dia nanti kasus kedua mau nyontek dia. Pasti. Ini kita kasih dalil lagi Pak, kasih dalil aja Pak. Aku gak bisa ngerti nih gue Pak. Langsung lungguh, sama sih ngomong lungguh. Kuriwe langsung lungguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak panggil saya. Iya, Serini, silakan. Serini. Ali fotonya berapa? Kalau saya panggil, masuk Ali Wedok, ya tak panggil Serini. Baik. Serini, tadi Bapak dapat laporan dari teman-teman. Kenapa Alvera menangis? Kira-kira apa yang terjadi? Saya tadi ngejek sedikit, Pak, nggak banyak-banyak sih sebenarnya. Apa yang terjadi? Saya cuma bertanya tentang nilai, Pak, karena nilai Almira ternyata lebih kecil daripada saya. Saya mendapatkan nilai 90, sedangkan Almira mendapatkan nilai 60. Terus mungkin kamu sama meledek temanmu, tapi cobalah kita merenung sampai-sampai Almira menangis. Kira-kira menurut kamu yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Tidak, Pak. Coba diingat-ingat, kita di awal pelajaran sudah membuat keyakinan kelas. Apakah kamu membuat Almira nangis itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sampaikan? Tidak, Pak. Kira-kira keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar sehingga membuat Almira nangis? Keyakinan kelas yang saya langgar adalah menghargai sesama teman, kurang menghormati, seperti itu, Pak. Nah, sekarang untuk memperbaiki pertemanan kamu dengan Almira, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Almira dan mengajak rekan sekelas untuk mengulas kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, terutama dalam tindakan-tindakan yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Baik, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Perbaiki hubungan dengan Almira, minta maaf dan jangan diulangi lagi. Sanggup ini? Sanggup, Pak. Baik, kalau begitu lakukan. Dan kira-kira kapan kamu akan melakukannya? Nanti ketika saya bertemu Almira, saya akan segera meminta maaf. Baik, kalau gitu sampaikan salam Allah untuk Almira dan kembali pertemuan sebagaimana mestinya dan jangan diulangi kesalahan lagi. Ya, sama-sama. Salaman. Tanda tangan. Senang dari panggil dulu. Ini seneng banget, pas di kelas seneng. Padahal aku naik kelas suka tahu takon. Itu serius. Sesuai. Saya kan baru kuplok. Lah kok nek kene kok dadi wong sabar.
predikat saya Pak jujur, guru paling galak saya di sekolah ini. Kalau dikene dari uang aku jauh. Baik, langsung saja ya Pak, mohon izin. Jadi dari percakapan observasi, percakapan restitusi yang sudah dilakukan oleh Pak Sunarwan dan Ibu Sri ini, di sini tadi sudah membuka percakapan dengan ramah, kemudian sudah menggali cerita dari sudut pandang murid, kenapa si Ali melakukan hal tersebut, menggali alasan Ali melakukan tindakan tersebut, kemudian di situ juga sudah melakukan penstabilan identitas dengan menanyakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, semua pernah melakukan kesalahan, dan juga sudah melakukan validasi tindakan yang salah, di mana pada tahapan ini sebagai guru sudah menanyakan alasan mengapa melakukan hal tersebut, dan sebagai murid sudah menjelaskan mengapa melakukan hal tersebut kepada Amira. Selanjutnya untuk menanyakan keyakinan kelas dan seterusnya akan dijawab oleh Pak Zazuli. Terima kasih Ibu. Tadi saya sudah menyimak antara Pak Suharmawan sama Bu Sri ini tentang mempraktikkan segitiga restitusi, dan saya di sini akan menilai tentang menilai tadi yang setelah dipraktikkan sama Pak Suharmawan dan Bu Sri ini tentang keyakinan kelas. Itu sudah ditanyakan sama Pak Suharmawan kepada Ibu Sri ini tentang keyakinan kelas, yaitu menanyakan apakah perbuatan Ibu Sri ini sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya, dan Ibu Sri ini pun menjawab tidak, dan Ibu Sri ini pun akan segera meminta maaf kepada Almira. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang unik tidak tadi dari pembicara? Oke. Kita dulu apa siapa dulu? Kita. Mana itu menitnya? Kita Yusufwan nulis, nanti kan dipilih sama Pak Supartati. Bukan, mereka yang mau menulis. Kita Oh yang iya, mengatakan kita sampai pada keyakinan kelas menurut masing-masing siswa. Dari sekian banyak siswa yang menulis keyakinan kelas, mereka yang milih. Kami mau bagi kalimat positif. Ya, kan milih jadi dari Kita di sekian sini banyak. dilarang contek, kami mengubah kalimatnya. Oke, gitu ya. Nanti dari setelah mengubah kalimatnya dipilih dari sekian banyak misalnya bijak lah. Ya. Mati ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak sekalian yang hebat. Biasa kalau kami di sekolah ini menyebut semangat hebat. Baik, pada pertemuan hari ini di awal semester ini Bapak akan mengajak kalian merenung sejenak tentang keyakinan kelas. Kalau selama ini di SMP kalian lebih mendengar dengan kata peraturan, di mana peraturan itu biasanya adalah sesuatu yang diawali dengan kata jangan. Jangan menyontek, jangan buang sampah, jangan yang lain, terutama jangan yang orang Jawa itu enak, jangan asem, jangan tawel dan lain sebagainya. Tetapi di hal yang baru di kurikulum Merdeka adalah kita tidak boleh menggunakan peraturan. Kalau peraturan lebih banyak mengikat, yang kita gunakan sekarang kita ubah menjadi keyakinan. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan sifatnya
bersifat banyak larangan, tapi kalau keyakinan apa yang kita sepakatin kita jalankan bersama. Nah, sekarang coba kalian merenung, tuliskan nilai kebajikan apa yang sesuai dengan karakter kalian, yang gua banget kata anak muda sekarang. Misalkan saya itu orangnya disiplin, maka saya kepingin kedisiplinan itu menjadi bagian dari karakter saya. Bisa dimengerti sampai di sini? Misalkan kamu orangnya sangat religius, maka tanamkan sifat religius itu pada dirimu dan jadikan itu menjadi sebuah keyakinan. Jadi bisa jadi di antara kalian mempunyai keyakinan masing-masing yang menjadi prioritas dalam hidup kalian. Bapak kasih waktu 5 menit, coba ngomongkan satu kata, satu kalimat boleh, tapi jangan banyak-banyak, satu kata aja. Kira-kira keyakinan apa yang menurut kamu sesuai dengan karakter kamu, yang gua banget nih, saya orangnya religius, maka saya akan gunakan kata religius menjadi keyakinan saya. Oke, silakan ditulis di kertas lembar, kemudian ditempel di depan. Oke, ayo yang mewakili silakan ditempel di depan. Punya. Misalkan si Ana ini orangnya jujur, maka memilih keyakinan tentang kejujuran. Si Jaduli orangnya disiplin, misalkan kedisiplinan atau datang tepat waktu, silakan. Nah, tata tertib biasanya mengekang sifatnya, dibuat oleh sepihak, oleh sekolah atau sebuah institusi. Tapi kalau keyakinan ini diputuskan bersama, yuk kita sepakat dalam satu kelas ini nilai-nilai kebajikan apa yang kita sepakatin. Contoh, bersih, kebersihan, kemudian kedisiplinan, saling menyayangi, saling menghargai. Nah itu si Dewi Pinto. Ayo silakan. Kalau sudah, tolong ditempel di depan. Ya. Ya, ditempel di situ. Toel. Tapi masih SD. Oke, ini adalah nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh anggota kelas ini. Ada saling menghormati, ada menghargai sesama teman, kemudian datang tidak terlambat, menjaga kebersihan dan kedisiplinan. Oke, mungkin cukup itu pengantar dari saya, akan dilanjutkan oleh kelompok berikutnya. Silakan Pak. Terima kasih kembali. Tepuk tangan untuk saya. Orang yang ngomong saya, tepuk tangan untuk saya. Terima kasih untuk saya. Tarakin pasangan pula. Ayo Pak, beda boleh. Ini yang lumayan simpel dan praktek pulang. Menurut Lewi bisa dibuat menjadi kalimat positif. Oh gitu, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Terima kasih. Saya bangga dengan semangat anak kalian. Anak kalian, pada beberapa pertemuan yang lalu ataupun yang kemarin kita telah menyusun ataupun mendiskusikan kaitan dengan
keyakinan kelas, ya, sekalian sudah memberikan sebuah pendapat kaitan dengan keyakinan kelas. Bapak perlu ingatkan dengan anak sekalian, kemarin anak telah menyusun kaitan dengan keyakinan kelas yang anak-anak susun. Yang pertama, nak, saya ingatkan, kemarin telah membuat keyakinan kelas kaitan dengan pertama, saling menghargai, itu yang pertama. Dan yang kedua, anak juga telah menyusun kaitan dengan menghargai teman sesama warga kelas. Kemudian ketiga, anak-anak tertib dan disiplin. Oh iya, terima kasih semua. Terima kasih Ari yang telah perhatian betul sama Pak Guru, ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Ari, sangat perhatian. Ini perlu dicontoh sekalian. Dimanapun harus sangat mengutamakan kepekakan. Jangan dulu kepekakannya ya. Anak saya lanjutkan ya. Kemudian kalian juga sudah menyusun keyakinan kelas yang lain, yaitu datang tidak terlambat atau datang tepat waktu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah menjaga kebersihan. Dari kesekian kesepakatan kelas tadi, anak-anak coba dipikirkan apakah kesepakatan kelas ataupun yang sudah disusun ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Ayo coba Pak Hari ingin melihat pendapat dari masing-masing anak Pak Hari yang hebat-hebat. Yuk coba dari Pak Ijo. Iya, Marina mau. Yuk, mohon maaf Marina, silakan pendapatnya. Terima kasih ya Pak. Pak, saya setuju tadi ada yang menjaga kebersihan. Kalau saya boleh menambahkan, yaitu menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang kelas, Pak. Iya, terima kasih. Boleh tepuk tangan anak sekalian atas pendapatnya. Kemudian anak saya juga lagi satu lagi, kira-kira bagaimana? Marimar, Pak, saya Pak. Saya sudah setuju ya Pak dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya. Tapi kayaknya tambah lagi ya Pak. Kita tidak boleh saling mengganggu Pak. Kan teman-teman dikasih nakal semua loh Pak. Suka mengganggu Pak. Apalagi Januar sama Jeffrey itu Pak. Ya, nakal betul Pak. Tapi disuka dia Itu aku Oh iya, boleh. Terima kasih pendapat yang sangat luar biasa cemerlangnya, yaitu tidak boleh saling mengganggu gitu ya. Pendapat lagi selain yang sudah tertera yang kalian tulis kemarin, ayo coba Ari. Baik, terima kasih Pak. Ini apa namanya? Itu sudah bagus Pak yang kemarin kita tuliskan. Kalau ini apa namanya kesepakatan kita bersama, saya mau menambahkan katanya Pak. Jadi murid dan guru saling menghargai, gitu. Atau kami murid dan guru saling menghargai seperti itu Pak. Jadi biar kita itu yakin gitu Pak bahwa menghargai itu ada hal yang keyakinan kita. Iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Luar biasa ya. Anak sekalian, Pak Hari di sini sudah punya es krim lagi bukan ya? Nah, saya bagi post-it ya. Ini dibagi. Ya, dari kesepakatan kelas yang anak-anak buat tadi, yang sudah didiskusikan tadi, silahkan buat kalimat pertanyaan pernyataan positif sehingga nanti kita akan sepakati. Silahkan dibuat, dituangkan dalam kertas ini, di post-itnya silahkan ditulis membuat kalimat yang positif. Ya, dari kalimat-kalimat yang ada tadi, silahkan anak-anak buat kaitan dengan kalimat positif apa yang sesuai dengan pendapat yang akan tuliskan tadi kaitan dengan keyakinan kelas. Sudah? Bagi yang sudah, silahkan ditempel di depan di sini. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Yuk berikutnya. Ya, sekali lagi membuat sebuah pertanyaan kalimat positif. Yang sudah silahkan ke depan, ditempel di depan.
Yuk silakan. Yo, kasihan yang di Ayo maju dulu. Ya silakan. Terima kasih. Tempel yang rapi biar Pak Hari bisa membaca atas pertanyaan positifnya. Baik, sekarang kita fokus kembali. Kita akan melihat pertanyaan kalimat positif yang ada pernyataan positif, mohon maaf, kaitan dengan apa yang dituliskan. Yang pertama, ya perhatikan. Nanti bisa sambil memikirkan, kalau misalkan ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi, nanti silahkan disampaikan. Yang pertama, kami murid dan guru harus saling menghargai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, warga kelas menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang kelas. Ketiga, kami murid dan guru saling menyayangi. Kemudian kami ini guru dan murid menjaga kebersihan mudah ya. Kemudian kami murid dan guru dapat menjaga disiplin waktu. Misalkan datang ke sekolah dan pulang sekolah atau mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ini anak sekalian, apakah ada yang masih ditambah atau ada yang dikurangi? Cukup ya? Bagus ya, pun tepuk tangan untuk kita semua. Jika memang ini sudah disepakati, tidak ada yang tambah, tidak yang kurang, kita jadikan sebuah kesepakatan kelas yang harus sama-sama kita patuhi dan sama-sama kita jalani secara bersama-sama. Seperti itu Bapak. Tetapi sebelum saya usai diskusi ini atau membuat kesepakatan kelas, ini Pak Hari akan foto ya. Akan saya foto, Pak Hari akan dokumentasikan, kemudian akan saya buat sebuah peraturan keyakinan kelas. Kami tempel di dinding biar sama-sama membaca dan terus mengingat apa yang menjadi keyakinan kelas kita di kelas ini. Demikian, bisa disepakati? Bisa kita patuhi ya? Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tadi, menurut Pak Jeffrey, hal apa yang sudah Bapak dapatkan dari dua contoh praktik keyakinan kelas? Di situ aja nggak apa-apa, nggak pakai mic ya. Dari kedua praktik tentang pembentukan keyakinan kelas, Bu ya. Yang saya pelajari dari kedua praktik tersebut, ya siswa ternyata dalam pembentukan keyakinan kelas ya lebih antusias ya, mereka gembira karena mereka mempunyai keinginan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Oke, terima kasih ya. Masih ada lagi? Udah. Jadi itu ya, bagaimana sih cara bikin keyakinan kelas? Kalau dari Ibu Sri, hal baik apa yang sudah Ibu dapatkan dari bagiannya Pak Hari? Hal yang baik dari yang Tadi kan hal baru ya, jadi hal baru. Kalau yang hal baik dari Pak Hari sebagai yang kedua tadi, ada nggak hal baik yang didapatkan? Membuat kalimat yang lebih efektif. Ya. Terus langsung menanyakan terbuka sama murid. Ya. Terus mendokumentasikannya dan memasangnya di kelas agar semuanya dapat setiap kali mendengar dan membaca. Terima kasih Bu Sri. Oke, ini satu lagi, itu sebenarnya ada di praktik bagian 4 dan 5 kalau saya tidak salah. 3-nya sepertinya sama, boleh divisi saja ya.
Yang 45 ini sebenarnya sudah dipelajari belum pada saat berupal tentang diagram T dan diagram Y? Sudah ya? Oke, kita sharing aja. Saya tanya ke siapa ya? Ke Badwi deh. Diagram T menurut Badwi apa? Satu, nanti tinggal diisi aja, sesuaikan saja yang Bapak Ibu tahu untuk bagian 4 dan 5. Diagram T itu apa, Bu Dwi? Oh, belum. Tadi yang udah nyebutin sudah tadi siapa? Hasilnya beda memang ya. Tadi ada yang bilang sudah tahu diagram T dan diagram Y, siapa? Yang tampak belum nampak ya. Kita belum tahu ya. Kita belum tahu. Yang awal itu ya, yang awal itu ya. Sama Y. Yang tampak belum tampak seperti apa namanya? Yang membuang sampah pada tempatnya, terus jangan buang mungkin jangan makan di kelas. Terus yang seharusnya mungkin lebih baik makan pada jam istirahat, seperti itu. Terima kasih Bu Sri. Itu ya Sama-sama. yang saya bilang itu ada tabel T sama tabel Y. Yang selanjutnya Bu Sri tadi tampak seperti sama tidak tampak seperti. Terus kalau Y, dia ada yang terdengarnya seperti apa, yang terlihat seperti apa, perilakunya seperti apa. Mungkin saya akan kasih contoh saja supaya yang belum paham jadi paham. Sudah itu kita langsung isi saja bagian 4 dan 5. Ini tadi saya hanya mengambil dari Google saja. Mana ya? Ini contohnya. Yang jelas gak itu gambarnya? Dan itu kita sudah ya selesai boleh